Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Rumah Entrepreneur Muda, khususnya saya Bu Abi sudah yang sudah mengundang saya untuk hadir di acara. Ya. Jadi di pertemuan kali ini saya ingin sharing ya tentang seputar marketing ya. Cuma saya pengen menajamkan lagi ke tentang eksplorasi dan eksploitasi niche market. Kenapa saya pengen ngajarin ini? Karena dulu 4 tahun yang lalu saya pernah ngajarin ini namanya eksplorasi dan eksploitasi niche market, dan saya lihat perubahan-perubahan teman-teman yang diajari marketing gaya ini ternyata sekarang bisnisnya lumayan besar ya, dan lebih stabil ya, lebih sustain ya, karena fokus marketnya itu nggak terlalu meluas. Nah di sini saya pengen sharing tentang bagaimana kita mengefektifkan marketing ya, baik itu strategi eksekusi di dalam yang lebih spesifik lagi atau niche market. Nah, perkenalkan mau saya highlight aja, saya aktif Evermore. Kang Abi, suaranya Tuh hilang, Bi. teman-teman. Halo? Sekarang gimana? Ya. Masih putus-putus. Putus ya, bentar saya sharing ini dulu. Nah, sekarang gimana, Mas Saiful? Halo? Ya, sekarang lancar. Insyaallah. Ya. Tadi terputusnya di pas mana ya, Mas? Awal-awal di pas Evermost itu kayaknya. Oke, ya jadi saya itu sekarang aktif di Evermost ya sebagai co-founder. Saya juga dulu sempat jadi juri nasional di Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia ya tahun 2018-2019. Kemudian jadi pembicara nasional ya, digital advisor, mentor di sektor UKM, startup, instansi dan brand nasional selama lebih dari 9 tahun. Saya bantu teman-teman untuk shifting ke digital. Nah, ini startup saya namanya Evermost ya. Namanya singkatan dari Everyday Need for Every Muslim ya. Ini launchingnya pada Februari 2019 ya. Ini tim kita, sekarang tim kita udah ada 250 orang ya, tersebar di beberapa kota besar. Kantor utama kita di Bandung, di Karangsetra, kemudian kita juga ada perwakilan di Jogja, Jakarta, di Brebes ya. Mungkin nanti kita akan ekspansi ke beberapa kota lagi untuk buka kantor perwakilan. Nah, ini kantor kami ya, ini di Karangsetra, di Sindang Sirna. Mungkin nanti teman-teman kalau nggak suasana pandemi ini begini bisa main ke kantor kami buat touring atau diskusi ya. Nah, ini akhir tahun lalu kami dapat funding ya sekitar 115 miliar ya untuk membangun ekosistem di halal value chain ya, dari berarti Islamic ekonomi yang kita mau bangun. Nah, kita juga udah diliput di berbagai media lokal ya, baik itu bisnis maupun yang lain ya. Sampai kita juga diliput di berbagai negara, ada di Tiongkok ya, kemudian di Arab, Timur Tengah, dan Asia ya. Jadi emang ini kalau di Bandung kita positioningnya bisa jadi salah satu startup paling gede ya di Bandung ya. Ini saya juga bantu Agim di beberapa aktivitas bisnis dan sebagai advisor di digital dakwahnya, misalnya di sosial media market, dakwahnya seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Ya, saya bantu-bantu ngarahin aja sih apa yang harusnya dilakukan gitu, dan bagaimana cara memaksimalkan sosial medianya. Nah, Evermost juga punya namanya lembaga sosial ya, namanya beramalzariah.org. Nah, ini karena kita Evermost, saya pikir ekonomi Islam itu tidak bisa pilarnya nggak hanya jualan, tapi harus ada sosialnya. Makanya kita bangun juga namanya beramal jariah ya. Jadi sekarang kita udah nyebarin berbagai manfaat ya, mulai dari Quran, anak yatim ya, kemudian ke masjid,
dan ke orang-orang yang sakit. Jadi ini sekilas aja. Nah, itu perkenalannya, dan sekarang kita lanjut ke materi ya. Jadi teman-teman ya, saya mau jelasin bahwa fakta hari ini, persaingan makin merah pekat, apalagi ditambah situasi sekarang ya. Yang dulunya nggak online sekarang jadi mendadak mau online gara-gara situasi sekarang. Artinya apa? Persaingan makin berdarah-darah ya. Jadi bisnis digital itu memang, atau marketing digital itu memang mudah cara ngaksesnya. Tapi sekarang dengan banyak orang shifting ya, lumayan juga untuk persaingannya ya. Bahkan sampai ke level banyak orang banting-bantingin harga tuh ya, saking bersaingnya. Nah, mereka dapat profitnya biasanya dari cashback ongkos kirim kayak gitu-gitu. Terus yang kedua, sekarang sumber traffic itu jadi komoditas ya. Traffic itu apa? Kalau bahasa digital traffic itu pengunjung ya. Jadi orang yang udah bisa Facebook Ads, orang yang sudah bisa Google Ads, orang yang bisa ngelisting di marketplace itu sekarang udah gampang ya. Jadi pintu masuk ke bisnis itu sekarang gampang ya gitu. Dulu mungkin teman-teman kita dulu yang dulu dia nggak ngiklan atau nggak jualan, sekarang jadi jualan. Nah, ini yang harus teman-teman sadari ya. Keputusan pembelian juga makin kompleks sekarang. Artinya kita datang misalnya ke BEC, kita lihat-lihat handphone, mau beli handphone, tapi sambil lihat marketplace buat banding-bandingin harga, banding-bandingin promo, diskon, dan lain-lainnya. Jadi ada banyak hal yang emang namanya pembelian makin kompleks. Ya, misal teman-teman jadi distributor produk A nih, ya pas teman-teman jualan, taunya produknya dari teman-teman misalnya, tapi pas belinya ke distributor yang lain, nah itu memungkinkan terjadi sekarang ya. Karena dulu kan distributor itu ada protek areanya ya. Saya distributor Jabar, saya distributor Sulawesi Selatan, saya distributor Papua misalnya. Nah sekarang mulai nggak relevan seperti itu. Kenapa? Karena distributor Jabar bisa menargetkan konsumen di Papua, begitupun sebaliknya. Jadi protek area itu udah hilang tuh. Itu menyebabkan keputusan pembelian itu makin kompleks ya. Misalnya produk ini saya tahunya dari distributor Jakarta gitu. Tapi gara-gara saya di Bandung, saya nyari distributor yang Bandung misalnya, karena pengen barangnya datang cepat ya, kayak gitu. Kemudian perubahan juga sangat cepat ya, apalagi dengan kondisi sekarang, cepat banget ya. Model bisnis berganti cepat ya. Banyak bisnis yang emang kalau nggak adaptasi itu ya nggak bisa bertahan sekarang ini ya, kayak hospitality sekarang lagi berat juga ya, atau bisnis-bisnis yang offline yang berbasis kunjungannya pengunjung mall repot juga ya. Mereka nggak menyangka bahwa 2020 bakal seperti ini. Berarti ada perubahan yang sangat cepat, bahkan perubahan yang kita tidak duga sebelumnya ya. Kita tahu dulu kita adalah negara misalnya Nokia ya. Dulu waktu saya SMP atau SMA itu Nokia semua ya. Tapi berubah jadi negara BlackBerry. Berubah lagi jadi negara misalnya Android sekarang. Dan sekarang berubah lagi Androidnya. Yang dulunya kita negara merek apa, sekarang jadi negara Oppo, Vivo, dan lain-lain. Jadi emang cepat banget perubahan. Kemudian aturan paid traffic makin ketat. Paid traffic ini apa? Jadi teman-teman tahu ada yang mungkin di sini ada yang bisa Facebook Ads, Google Ads ya. Dulu itu nggak seketat sekarang. Dulu itu ngiklan apapun gampang. Nah, kalau sekarang makin ketat lagi. Ya. Dulu aja produk kesehatan sebelum era COVID itu susah gitu ya. Sekarang jualan masker aja udah di-ban tuh. Kalau kita ngiklan di platform-platform seperti ini. Jadi cara mendatangkan pengunjung lewat iklan seperti di Facebook sama Google sekarang makin ketat aturannya. Jadi, nah ini kita lihat misalnya yang ada tulisan internet marketing ini, katakanlah ini namanya sales cloud ya, awan penjualan ya, awan penjualan. Nah ternyata konsumen itu tahu sesuatu itu dari dari awan penjualan ya. Misal nih kita mau nginep di Bali misalnya, kita dari Bandung, apa yang kita lakukan ya? Kita cari hotelnya bukan di Bali kan sekarang, tapi di Bandung. Nah, hotel yang kita cari adalah misalnya kita yang mudah
googling atau yang mudah dicari dengan apps sekarang itu kan ya. Jadi kita itu kondisinya seperti itu sekarang ya. Jadi menentukan sesuatu itu bahkan jauh-jauh hari ya. Nah, karena memutuskannya jauh-jauh hari, maka informasi itu harus datang jauh-jauh hari juga. Nah, ini disebutnya awan penjualan ya. Nah, kita itu memperebutkan posisi ini ya bersaing juga ya. Gak hanya kita yang jualan ya, ada orang lain, ada kompetitor ya. Misalnya ini pemain besar ya, misalnya e-commerce A lawan e-commerce B. Ya kalau UKM lebih parah lagi ya. Jualan seblak semua. Jualan jaket bomber semua ya. Kemudian jualan apa lagi yang lagi rame, es kepal Milo semua ya. Jadi sekarang ini jadi kompleks juga. Nah, yang menang adalah yang bisa menginformasikan produk-produknya jauh-jauh hari ya. Misal nih momen liburan Desember nih sekarang ya. Kalau kita mau dapat omset yang gede di bulan Desember ya, kita tahu Desember itu banyak orang yang long weekend, liburan kemana, behaviornya butuh apa. Nah, kita itu sebaiknya menginformasikan produk kita yang berkaitan dengan liburan Desember itu dari sekarang ya, supaya akhirnya orang nanti memutuskan pembelian produk itu ke kita ya, gitu ya. Nah, saya sempitkan lagi bahwa kita akan belajar tentang gimana caranya marketing ke niche market. Nah, apa sih niche market? Ya. Nah, ini saya juga ada sejarah nih ya. Jadi kemarin saya beli buku tentang Abdurrahman bin Auf dari Yordania. Ya, saya translate ya, dibantu translate sama teman saya yang bisa nge-translate bahasa Arab. Nah, yang menarik ya, teman-teman mungkin dari apa yang layer atas sudah pada tahu lah. Cuman yang saya mau bahas adalah pada saat beliau hijrah ke Madinah, teman-teman juga udah tahu bahwa beliau itu kan minta ditunjukin pasar, ya. Tapi yang menarik sebenarnya pada saat beliau meminta ditunjukin pasar, itu enggak, yang beliau lakukan adalah mempelajari keadaan pasarnya. Artinya market riset itu penting. Beliau cek supply atau supply apa nih yang cocok buat permintaan pasar di sana gitu. Akhirnya beliau menemukan ceruk pasar yang emang sepertinya demand-nya bakal bagus, tapi produknya belum ada. Ya, jadi beliau riset banyak orang itu punya unta, tapi nggak punya pengikat unta yang bagus misalnya. Nah, beliau akhirnya jualan pengikat unta ini, ya. Artinya ini niche market, ya. Niche market, ceruk pasar spesifik gitu kan. Yang punya unta kan pasti lebih sedikit dibanding yang nggak punya unta misalnya. Jadi beliau spesifik mau target ke orang-orang yang punya unta saja. Nah, ini disebutnya niche market, pasar spesifik ya. Misal kalau teman-teman mau jualan sepeda misalnya ya. Maka kalau teman-teman cuma ngebidik orang-orang yang suka sepeda lipat saja, itu niche market ya. Terus teman-teman misalnya mau jualan perkakas pancing misalnya. Terus teman-teman fokus ke orang-orang yang senang mancing di laut saja, itu namanya niche market ya. Makin spesifik marketnya, itulah disebut niche market ya. Mudah-mudahan nangkap. Nah, beliau akhirnya setelah menguasai niche market, beliau itu juaranya di pengikat unta, ya baru beliau ekspansi ke yang lain. Misalnya ke logistik dan transportasi, kemudian membuat market, dan akhirnya membentuk bekerja sama dengan Arab Baduy untuk sinergi di kebutuhan pokok atau daily needs, kemudian di pembuatan dan penjualan emas, kemudian mengirim kafilah-kafilah ke Syam, Yaman, Mesir. Artinya ini ekspor impor kan konteksnya ya. Jadi lihat ya, ini strategi yang ternyata ada sejarahnya juga, pernah dieksekusi sama sahabat Nabi. Oke, kita lanjut ya. Nah, definisinya niche market adalah di mana ada market yang homogen, yang memiliki kesukaan, hobi, atau persamaan dalam hal-hal yang sifatnya sangat spesifik. Ya, misalnya bisa hobi saya adalah hobi bersepeda pakai sepeda gunung. Ada juga yang hobinya pakai sepeda road bike. Ya, itu beda-beda tuh ya. Sama-sama sepeda tapi punya hal yang beda-beda. Seperti halnya musik, saya sukanya musik A, musik B, itu kan beda-beda ya. Dan itu nggak bisa dipaksain. Nah, ya gitulah. Jadi niche market adalah market yang homogen kata kuncinya ya. Kemudian
apa sih bedanya misalnya sama mass market, broad market, atau niche market? Nah, kalau mass market misalnya semua orang itu pasti butuh. Ya, contoh misalnya semua muslim itu pasti butuh Quran, pasti itu. Ya, itu mass market itu. Tapi saat kita mau jualan Quran di Indonesia, ya, atau di Malaysia misalnya, otomatis kita harus ada translate bahasa Indonesianya misalnya, transliterasinya atau terjemahannya misalnya. Nah, itu kan jadi broad market tuh. Yang awalnya Quran itu dibutuhkan sama semua muslim di dunia, dipersempit nih. Kalau untuk market Indonesia berarti harus ada terjemahan bahasa Indonesianya. Nah, kayak gitu, itu broad market. Nah, kalau niche market, saya mau bikin Quran untuk warga Indonesia yang terjemahannya di highlight terjemahan khusus wanita misalnya. Jadi ayat-ayat yang berkaitan dengan wanita itu ada warna yang berbeda terjemahannya. Nah, itu niche market tuh. Jadi Quran wanita misalnya. Atau misalnya Quran untuk anak misalnya. Misalnya dari sisi desain, dari sisi terjemahan yang di-highlight-nya tentang anak misalnya, atau tentang hal-hal yang mudah dicerna sama anak terjemahannya, misal kayak begitu. Ya. Jadi itu namanya niche market. Apalagi sekarang misalnya ada Quran yang sifatnya bisa dikasih nama di covernya ya, misal untuk anakku tercinta, untuk istriku tercinta, atau ada yang jadiin misalnya mahar. Nah, itu niche market tuh seperti itu. Ya. Jadi teman-teman mudah menangkap. Nah, ini bedanya ya. Bedanya seperti ini, ya. Kalau marketnya general, ya itu tadi luas produknya. Tapi kalau niche market, ya segmentasinya adalah ke area tertentu spesifik. Kompetisinya di general market, wah, ya lumayan, ya dia sangat besar kompetisinya. Misal kita jualan hijab, wah itu general market nih untuk Muslim Indonesia, wah itu kompetisinya pasti tinggi, ya. Tapi kalau misalnya kita ke niche market, misalnya kita bikin hijab anti air misalnya, atau hijab untuk travel misalnya. Nah, itu otomatis kompetisinya jadi menurun, ya. Itu. Kemudian produk life cycle-nya, ya. Jadi kalau produk life cycle yang di produk life cycle itu siklus hidupnya, ya. Jadi apa namanya? Produk life cycle untuk mass market, general market mungkin lebih lama biasanya, ya lebih lama. Karena kan misalnya jualan hijab untuk jutaan orang ya lebih lama lah life cycle-nya. Misal model Saudia ya masih lama tuh karena kita produksi masih 10.000 per bulan, ini sedangkan market jutaan nih, pasti masih seksi lah. Tapi kalau di niche market, otomatis karena marketnya sempit, ya. Jadi apa namanya? Dia itu lebih singkat ya, tapi lebih konversi biasanya, ya. Kemudian customer retention-nya. Customer retention itu simpelnya yang repeat lah, ya. Jadi kalau yang general itu kurang retention-nya, ya. Kenapa kurang? Karena dia bisa mendapatkan hijab itu di mana-mana. Tapi kalau udah niche market, misalnya dia suka dengan hijab anti air yang kita produksi, dia cari yang lainnya susah gitu, ya. Makanya apa namanya? Retentionnya atau repeat ordernya pasti ke orang yang sama. Misalnya kayak sekarang kan hijab sport itu brandnya hitung jari dibanding hijab yang non sport gitu ya. Kalau yang hijab sport misalnya saya lihat ada Nore, ada TD Aktif, ada apa misalnya. Tapi kalau yang nggak sport itu banyak banget ya. Kayak gitulah contohnya. Ya. Nah, ini kenapa niche market ya? Karena kompetisinya rendah, konversinya tinggi ya. Kemudian cenderung stabil ya. Kemudian lebih mudah menjadi ahli dalam satu hal daripada banyak hal ya. Saya lebih fokus ngurusin enak dalam satu kategori dibanding kita multi kategori misalnya. Misalnya teman-teman hobinya bersepeda kan lebih mudah jadi jago sepeda dibanding jago sepeda, jago motor, jago mobil, itu kan beda-beda mekaniknya dan lain-lainnya. Cost lebih efisien karena sudah jelas semuanya dari mulai target market dan lain-lainnya. Ya. Jadi apa namanya? Kalau produknya general, kita nggak tahu ini untuk siapa. Tapi kalau misalnya tadi hijab sport, kita udah tahu
target marketnya adalah ke orang-orang yang suka sport misalnya, entah itu lari, entah itu misalnya main badminton. Nah, itu udah clear. Ya, jadi akhirnya kosnya lebih efisien karena kita nggak harus trial error ke market yang besar. Nah, konsep niche market itu adalah sebelum kita menjual, kita membutuhkan audiens. Yes. Jadi sebaiknya bisnis itu kan di drive sama dua hal ya. Jadi bisnis itu yang pertama itu bisa di drive dari produk atau di drive sama market. Nah, kalau niche market itu baiknya enaknya kita nemuin marketnya dulu, kolamnya dulu, baru nanti kita jualan. Ya. Kemudian kita juga harus memahami dan identifikasi audiens yang ditarget. Ya, kita misalnya mau nge-target tentang sport, ya, hijab sport. Ya, kita harus paham misalnya bahwa audiens yang suka sport itu seperti apa sih? Mulai dari warnanya suka yang mana, materialnya seperti apa, ya. Kemudian desainnya seperti apa, ya. Kemudian jual produk yang relevan, ya. Jadi kalau udah tahu kolamnya dan dia butuh apa, ya kita jual produk yang relevan. Ya. Nah, ini ya sweet spot-nya. Jadi kalau ada market, kemudian kompetisi rendah, ya itu sebaiknya yang kita masukinya. Kemudian, nah ini pertempuran yang sebaiknya kita pilih adalah Anda lebih besar, Anda lebih kuat, Anda lebih cerdas. Ya. Kayak saya misalnya senangnya jualan produk misalnya bela diri tuh. Ya. Itu karena saya paham bela diri misalnya. Saya lebih tahu tentang bela diri A misalnya. Kemudian saya juga paham resources-nya dan kenal pemain-pemain besarnya. Nah, itu lebih baik. Nah, kalau persaingan ketat, ya kita ciptain kreativitas supaya ada permintaan baru. Ya, misal di hijab tadi persaingannya tinggi nih. Ya udah kita bisa misalnya bikin hijab anti air. Yaitu karena kreativitasnya jadi demand yang baru. Orang penasaran sih hijab apa yang anti air itu seperti apa misal. Ya. Nah, di niche market kita juga ya, di niche market juga kita harus bisa membaca pasar. Nah, ini butuh kecerdikan dan kesabaran. Ya, jadi emang tadi ya, balik lagi ke tadi sejarah Abdurrahman bin Auf, harus dengan sabar dan cerdik. Ya, itu market research tuh. Jadi harus tepat. Nah, di niche market ini ada tahapannya. Yang satu eksplorasi, yang kedua eksploitasi. Nah, di eksplorasi ini, market research menjadi kunci. Ya. Kemudian, niche market itu bisa ditemukan, bisa dibangun juga. Ya. Misal ditemukan ini misalnya, oh ini produk-produk untuk sepeda lipat celananya kok belum ada ya misalnya. Padahal marketnya yang punya sepeda lipat udah banyak misalnya. Atau botol air minumnya yang bisa dicantelin ke sepeda lipat kok belum ada ya. Padahal marketnya sudah ready. Ya. Atau bisa juga dibangun misalnya, ya dibangun misalnya kita bangun komunitas sendiri, komunitas penyuka kucing lah atau penyuka apalah. Jadi kita bisa ngebangun komunitas ya. Baru nanti kita jualan misal. Itu dibangun tuh. Nah, pilih niche yang market yang lapar, yang kemampuan belinya bagus. Ya. Jadi yang terpenting dari jurus target market adalah marketnya punya daya beli gak terhadap produk kita. Percuma teman-teman nge-profiling market dengan detail tapi gak punya daya beli misalnya. Audiennya bilang produk teman-teman bagus, keren gitu ya. Tapi pas kita jualan mereka nggak beli ya percuma juga. Jadi daya beli itu harus dicek. Analisa dan pahami permasalahan mereka ya, perilaku, pergerakan, tren misalnya. Ya, ini juga lakuin brainstorming untuk menemukan solusi untuk mereka. Nah, kira-kira apa nih solusinya? Ya, ini menarik buat teman-teman eksplorasi ya. Next. Nah, ini pertanyaan bantuannya seperti ini. Siapakah audiens kita? Ya, siapakah yang akan ditarget? Kemudian apa yang mereka akan cari? Ya, bagaimana kita bisa menolong mereka, kemudian apa yang kita tawarkan, dan mengapa mereka harus percaya sama kita. Nah, mungkin pertanyaan bantuan ini yang bisa teman-teman isi nih, ya, seperti itu. Nah, kalau kita bicara market, itu segmentasinya minimum ada 4 ya, berdasarkan geografik itu berdasarkan kabupaten, Jawa, non-Jawa misalnya, itu disebutnya geografis ya. Audiennya apakah di pegunungan, apakah di pantai, itu geografik. Ada juga berdasarkan demografik,
misalnya status nikahnya atau belum, dia sarjana atau bukan, ya. Kemudian penghasilannya berapa, pekerjaannya apa, itu disebutnya demografik. Ada juga yang berdasarkan psikologi, ya. Psikologi, misal milenial seperti apa dan lain-lain. Ada juga yang berdasarkan behavior. Ya, behavior orang yang punya gadget Android sama yang iPhone itu kan beda misalnya. Itu behavior tuh. Jadi segmentasinya seperti itu, ya. Jadi emang kita harus identifikasi dulu target market ideal. Karena faktanya, ya, kalau teman-teman nggak punya target market ideal dan bahwa bilang produknya bakal disukai semua orang, itu nggak bagus, ya. Artinya tetap produk kita itu is not everyone, ya. Kita jualan hijab aja kan tetap ada selera, ya. Ada yang senang jahitannya A, ada yang senang bentuknya B, ya. Seperti itu. Jadi kita tentukan market ideal kita seperti apa. Mulai dari umur, jenis kelamin, ya, misalnya status pernikahan, sudah punya anak atau belum, ya, kemudian domisilinya, pekerjaannya, jabatannya, perkiraan penghasilannya seperti apa, ya, pendidikannya, sumber informasi yang mereka baca, kemudian hobi, komunitas apa yang mereka ikutin, permasalahannya mereka apa, bagaimana misalnya produk dan jasa kita menyelesaikan masalah tersebut, penyebab keberatan mereka beli produk jasa Anda kira-kira apa. Nah, ini perlu diisi nih seperti ini. Kenapa? Biar kita tahu apa yang ditarget. Apalagi dengan zamannya digital marketing, kalau ini diisi, maka akan mempermudah teman-teman jualan. Karena teman-teman mau Facebook Ads aja, pasti harus ngisi ini, ya. Jadi kalau teman-teman belajar Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, atau yang sekarang lagi happening, itu pasti disuruh memasukkan siapa target marketnya. Pasti, ya. Itu satu. Nah, flow-nya seperti ini. Temukan, atau teman-teman bangun niche market seperti apa. Pahami, ya, kemudian buat atau cari produknya, kemudian bangun campaign-nya, ya. Campaign itu buat orang-orang jadi tahu produk kita, atau niche market tahu produk kita, baru rekening kita gemuk. Ini saya udah buktiin, saya udah ajarkan, bahkan saya juga sampai sekarang praktek, ya, tentang niche market ini lebih gampang, lebih efektif marketingnya. Karena jadi nggak menghabiskan banyak uang, ya, karena kita udah clear semuanya, ya. Nah, saat kita di fase eksplorasi produk, ya, pastikan produk yang kita jual itu memuaskan kebutuhan mereka, ya. Mulai dari kualitas, ya. Nah, ini kualitas ini penting, ya. Kenapa? Karena niche market itu biasanya spesifik dan saling tahu. Jadi kalau kualitas produk kita nggak sesuai, dia bisa viral tuh, lebih cepat lagi, ya. Jadi ini harus relevan, pricing juga sama, harus masuk akal. Jadi pricing itu bukan HPP dikali 2 kali 3, ya. Tapi pricing yang betul itu masuk akal nggak sih? Ya. Misal saya jualan obat untuk obat jantung misalnya. Ada yang jual 1 juta, ada yang jual 300.000. Mostly orang percaya sama yang 1 juta misalnya. Ada yang jualan iPhone misalnya. Ada yang jualan 10 juta, ada yang jualan 2 juta. Ya orang pasti percaya yang lebih mahal. Ya, jadi bukan kaidahnya pricing itu bukan adu-adu murah, adu-adu mahal, tapi masuk akal nggak? Nah, ini yang penting. Kemudian benefit apa yang mereka dapatkan, ya. Ini penting. Nah, cara risetnya, ya. Cara risetnya biasanya bisa dengan historical research baik internal atau eksternal. Ya, historical research itu misal Apa sih? ya misalnya di apa? Apaan? Tak dulu orang lagi kelas diem dulu. Ini mic-nya bisa dimatiin ya. Yang ada yang bersuara ya? Ya. Ya lanjut ya, teman-teman. Maaf suaranya tadi ya. Jadi historical research ya. Misalnya kira-kira yang lagi rame apa sih ya. Jadi historical research itu bisa misalnya ternyata kemarin di Amerika rame produk ini. Nah, itu bisa jadi di Indonesia juga rame. Kemarin di Turki misalnya produk ini rame nih. Itu historical research tuh, ya. Baik bisa di negara kita maupun di luar negeri gitu ya. Jadi lihat yang rame di mana, ya. Kemudian nanti
di kita juga kemungkinan bakal rame. Bisa jadi kayak tren sepeda itu gara-gara di negara lain rame dulu tuh, baru Indonesia rame misalnya. Kayak sepeda Brompton misalnya. Itu saya yakin kan pasti rame di luar dulu. Setelah rame di luar misalnya, oh ternyata Indonesia juga pasti akhirnya suka sepeda-sepeda lipat yang harganya high price misalnya. Kemudian juga yang kedua adalah sosial media research. Teman-teman bisa lihat misalnya trending topik di Twitter, wah lagi trending apa nih, ya, atau yang lagi viral itu apa, kan itu bisa dicek ya sekarang ya. Teman-teman pasti lebih jago di sini, apalagi milenial pasti tahu yang lagi tren yang mana, yang lagi di topik yang dibicarakan yang mana itu pasti lebih tahu, ya. Kemudian bisa juga gunain trend analysis tool ya, kayak Google Trend. Nah, saya nggak bisa ngajarin di sini ya, ini harus agak teknikal, tapi teman-teman bisa buka Google Trend misalnya ya. Jadi kalau Google Trend kan teman-teman bisa cek yang lagi tren apa, bahkan hari per harinya bisa ketahuan tuh yang lagi rame apa. Kemudian yang keempat bisa juga berdasarkan personal experience. Ya. Di pengalaman pribadi misalnya. Wah, dulu pengalaman pribadi saya dulu kalau punya dompet itu misalnya yang sedikit butuh yang banyak slotnya misalnya. Kalau sedikit slotnya saya suka kesusahan naruh kartu-kartu saya misalnya. Nah, itu personal experience tuh, ya. Kayak gitu-gitu. Jadi pasti ada, oh dulu waktu saya mancing, saya tuh kesulitan nyari ini nih. Nah, itu personal experience. Ya, jadi bisa seperti itu. Nah, kemudian kekuatan ide itu ada di kepraktisan dalam eksekusinya. Ya. Jadi teman-teman punya ide misalnya, oh saya mau niru jaket yang ada di Amerika misalnya, pakai historical research, tapi pas dibikin di Bandung, pengrajin di Bandung nggak pada bisa karena jaketnya susah, materialnya susah, cara jahitnya susah. Nah, yang kayak gitu-gitu jangan dieksekusi ya karena susah. Tapi kalau ternyata ngambil ide di tempat lain tapi pengrajin Bandung ini bisa ngeksekusi, ya nggak apa-apa. Jadi cara mengambil idenya adalah bisa nggak dibuat di sini misalnya, ya. Gunain resource terdekat. Ya, kayak saya misalnya tinggal di Bandung, ya saya kemungkinan lebih mudah kalau saya bisnis saya berkaitan dengan fashion, percetakan, kemudian produk-produk kreatif misalnya. Yang ketiga, teman-teman juga bisa gunain Scamper. Ya, Scamper ini apa? Ya, Scamper ini metode buat kita eksplorasi ide di kepala kita. Scamper ini singkatan, S-nya itu substitute, ya, C-nya combine, A-nya tuh adapt, M-nya tuh modify, ya, P-nya tuh put to another use, E-nya eliminate, R-nya reverse. Nah, teman-teman bisa gunain framework ini untuk eksplorasi produknya, ya, termasuk nanti eksplorasi tipe-tipe marketing. Tinggal nanti pakai jurus yang mana nih? Apakah pakai jurus yang S, substitute? Apakah pakai jurus yang C, combine? Atau saya mau menggabungkan semua jurus? Itu boleh-boleh saja, ya. Nah, kita bahas satu-satu. Ya, contohnya pas eksplorasi produk ya. Ini Scamper, tadi singkatannya saya udah jelasin ya, seperti ini. Oke. Ini contoh jam. Ya. Pasti kan kalau jamnya bahannya logam, bahannya karet, itu udah biasa. Nah, tapi kita eksplorasi ide nih. Wah, ternyata belum ada nih jam dengan bahan kayu. Nah, pada saat kita buat jam dengan bahan kayu, laku nggak kira-kira? Ya, laku ya. Contohnya ini brand Matoa nih. Ya, dia kan fokus di jam kayu. Nah, orang-orang yang senang dengan kayu atau senang-senang dengan hal-hal yang unik, ya pasti jadi market baru tuh. Jadi niche baru. Ya. Jadi terhindar tuh dari persaingan yang merah darah gitu ya. Artinya kalau persaingan di jam-jam biasa kan, wah itu udah lumayan. Tapi di jam kayu, nah ini kan pemainnya masih dikit misal. Ya. Nih, Kindle. Ya. Ini punyanya Amazon. Saya juga punya dan ini best seller di Amazon. Kenapa? Dia menggantikan cara baca buku itu lewat Kindle, lewat digital. Kalau lewat buku, kita bawa 10 buku repot. Kalau di sini mau ratusan buku juga no problem, ya, cuman satu setipis gini. Ya. Jadi bisa pakai jurus S, substitute, menggantikan. Atau pakai jurus C, combine, atau bahasa Indonesianya kombinasi, ya. Bisa seperti itu, ya. Contoh misalnya rujak sama cireng, ini kan bukan inovasi. Ini kan cuma menggabungkan. Ini ada bumbu cireng, ini ada bumbu rujak. Ya, jadi rujak cireng. Ini kan jadi ide baru. Nah, ini misalnya teman-teman tahu San Diego Hills ya. San Diego Hills kan pemakaman nih.
Ini kan combine antara kesedihan sama happy gitu. Karena kalau teman-teman ke sana, iya itu pemakaman, tapi lihat penataannya, terus ada pemandangan itu bikin orang jadi nggak sedih juga akhirnya ya. Kemarin saya juga sempat ke sini foto-foto dan lain-lain. Jadi ini combine misalnya. Ini misalnya seblak ya, seblak plus cilok. Nah ini combine juga tuh ya. Artinya oh kalau seblak udah berdarah-darah persaingannya, dagang cilok juga udah berdarah-darah, banyak yang jualan cilok. Tapi kalau digabungin, nah ini kan jadi hal yang baru ya. Nah ini ya yang teman-teman mesti sadari hal-hal seperti ini ya. Nah ini misalnya kalau kita ke airport suka repot nih, suka pegal kaki. Nah ini dicombine antara skateboard misalnya sama koper kayak gitu ya. A-nya adaptasi. Biasanya ini ke kerajinan sih kayak drum diadaptasiin jadi namanya kursi, kemudian misalnya peti kayu misalnya buat jadi ranjang, buat jadi tempat tidur. Nah, M-nya itu modifikasi ya. Bisa juga magnifikasi atau minimalisasi. Contoh ini iPhone. Digedein jadi iPad. Otomatis jadi market baru lagi kan. Ya. Karena orang-orang yang senang baca atau yang senang dengan yang layarnya gede pilih iPad. Produknya sama mirip, nggak ada bedanya, cuma digedein jadi pasar yang baru lagi, ya. Marketing jadi lebih efektif lagi. Misalnya, wah yang jualan gamis udah banyak, tapi jarang banget yang jualan big size. Itu niche market. Kita bakal fokus ke orang-orang yang double XL ke atas misalnya. Nah ini kan jadi niche market lagi, ya, kayak gitu. Kemudian ini misalnya sikat gigi dimodifikasi jadi bisa ngegosok sendiri misalnya. Ini pakai elektrik. Ini kan M-nya modifikasi. Nah, ini celana jogger ya. Jogger ini kan modifikasi dari celana chino, ditambah karet di bawahnya jadi jogger. Ditambah kantong kiri kanan jadi kargo. Jadi demand baru lagi ya. Put to another use ya. Put to another use itu apa ya namanya? Meletakkan sesuatu dengan hal yang lain. Misal kita punya kafe tapi misalnya masih sepi, ya udahlah kita fungsikan jadi jadi coworking space ya. Jadi kayak gitu. Kita punya SIM misalnya. Ini kan dua fungsi nih, bisa sebagai alat telepon, bisa juga sebagai data ya. E-nya apa? Tadi kan scamper ya. S-nya apa tadi? Substitusi ya. Kemudian C-nya combine, A-nya adapt, M-nya modify ya. Kemudian P-nya to another use. Nah, E-nya tuh apa? E-nya tuh eliminasi, eliminate. Ternyata menghilangkan itu bukan hal yang buruk, bisa jadi itu hal yang baik buat teman-teman, ya. Contoh ini roti tawar, ya, dihilangin pinggirannya yang coklatnya. Ya, teman-teman bisa nemuin di minimarket, laku nggak sekarang? Laku, ya. Kayak gitu. Kan donat nih, katanya donat dulu nggak bolong tengahnya, dihilangin tengahnya jadi sesuatu yang baru, ya. Jadi banyak hal yang emang mengeliminate itu nggak semata-mata buruk gitu, ya. Ini contoh, ini mau kena nih, yang dieliminasi adalah ininya, ponconya. Jadi orang-orang yang berhijab nggak harus ngedouble tuh mukenanya, cukup sampai leher aja. Nah, ini kan dia menghilangkan kepalanya nih, bagian kepalanya. Nah, ini kan jadi market baru lagi, ya. Instagram, ya. Dulu Instagram yang kita kenal sekarang itu fiturnya banyak, nggak apa namanya, nggak nggak sesimpel yang sekarang. Fiturnya dihilang-hilangin, kemudian ya jadi yang sekarang yang kita pakai. R-nya apa? Scamper tadi, R-nya reverse ya. Misalnya dulu biasanya ABC jadi CBA misalnya. Kita rubah-rubah susunannya jadi sesuatu yang baru misal. Dulu transaksi itu harus uang dulu baru barang, ya sekarang banyak yang pre-order dulu gitu ya. Waiting list dan lain-lain itu kan reverse gitu. Nah, ini contohnya nih ya. Ini kan dompet untuk orang-orang yang senang dengan cashless, nggak bawa uang tunai, ya. Dia buat dompet yang emang orang cuman punya kartu saja. Lihat ya sekarang pendapatannya $300.000 ya. Ini contoh videonya saya putar ya.
Nah, kayak gitu ya. Jadi dompetnya simple untuk orang-orang yang seneng nggak banyak tebal lah ya kayak kita ya. Terus misalnya ini lagi satu lagi. Nah ini juga dompet simple nih, cuma ditarik. Saya pernah beli ini ya. Pernah beli nggak dapat $171.000. Nah, ini niche market nih, karena misalnya bersaing dengan dompet-dompet yang biasa sudah biasa. Atau mungkin kita mau bikin sesuatu yang baru ya. Dompetnya dengan banyak kartu misalnya, karena orang Indonesia tuh senangnya bawa banyak kartu ya. Kita bikin dompetnya yang gede seperti ini ya. Nah, ini saya mau liatin jaket ya. Ini contohnya di kickstarter.com. Nah, ini kickstarter.com juga salah satu media yang saya riset. Jadi kalau teman-teman lagi butuh ya idenya, saya suka ke kickstarter.com untuk lihat ide-ide produk yang lagi di crowdfundingin ya. Ini namanya travel jacket bau box mereknya, 3 bulan dapat $9 juta ya. Seperti ini ya. Kita lihat ya buat inspirasi ya. Jadi dia menyajikan produknya dengan baik. Nah, ini ada glove-nya di dalam jaketnya. Ya, bisa 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 naruh kacamata, ya. Bisa naruh power bank misalnya. Bisa naruh minuman. Nah, yang menarik di jaket ini ada pillow-nya nih. Nah, kan. Oke ya, nanti teman-teman bisa cek ya bau box. Nah, ide ini historical research nih. Saya lihat di negara Amerika jaket ini laku. Maka saya pakai scamper ya, pakai scamper. Gimana caranya? Saya punya produk nih. Pas saya bawa, liatin video ini ke pengrajin di Bandung, pada nggak bisa yang bikin bantalnya tadi. Itu susah katanya. Ya udah, saya pakai jurus eliminate, eliminate aja ya, hilangin. Kemudian saya modifikasi karena saya lihat warga Indonesia itu banyak yang pakai motor, saya modifikasi pakai masker. Ini tahun 2015 lah, jadi sebelum ada pandemi ya, lumayan tuh produk saya cukup visioner ya. 2015 seperti itu. Nah, akhirnya produk saya seperti ini nih. Ini saya syuting di Bandung Trade Mall di atas. Saya pengennya kayak di luar negeri, pakai model bule juga supaya harganya masuk akal kalau dijual mahal. Ya, ini contohnya. Ini sama kan tadi bisa masukin power bank. Ini dulu jaket yang saya produksi nih. Waktu saya pakai jurus camper tadi. Ini ada dompet. Nah, ini bedanya di saya ada maskernya. Nah, ini kayak gini. Nah, ini bisa dicopot. Oke. Ya, itu contohnya ya. Jadi, kita punya ide di luar, oh ini jaket travel laku, ya udah kita buat yang sama. Akhirnya, marketing itu jadi efektif. Karena di negara lain cukup sukses. Nah, itu. Ya. Jadi, marketing efektif itu bukan semata-mata caranya yang bagus. Ya. Tapi harus dimulai dengan idenya, kemudian produknya juga harus bagus juga. Ya. Karena dengan produk yang bagus justru akan mengefektifkan marketing, ya. Kayak saya misalnya jaket saya nggak pakai video yang bagus, ya susah juga, ya.
marketingnya jadi efektif gara-gara saya bisa mendemonstrasikan jaketnya dengan baik. Oke, next ya. Nah, untuk produk juga bisa juga kita lakuin namanya personalisasi ya. Tadi selain scamper bisa juga tambahin personalisasi. Karena ternyata 48% konsumen itu senang dengan experience ya. Kemudian 90% marketer juga believe personalization itu masa depan ya. Kemudian konsumen juga frustasi ya dengan konten yang mereka nggak spesifik buat mereka ya. Ini juga niche market nih ya, saya yakin ya. Ini data-datanya seperti ini ya. Jadi dengan personalisasi orang itu jadi mudah dapat dealnya, kemudian save me some time, jadi menghemat waktu, kemudian menyediakan informasi yang saya tidak tahu sebelumnya, kemudian membuat keputusan pembelian jadi lebih mudah dan tidak membingungkan ya. Nah, ini ya personalisasi. Jadi setiap orang tuh punya spesifik yang beda-beda. Ya. Ini contohnya ya, ini ada vitamin personalisasi berdasarkan golongan darah, ada yang parfum berdasarkan tanggal lahir. Ini contohnya ada videonya Susi, cuman karena waktu saya nggak skip aja dulu ya videonya. Nah ini contohnya yang Quran nih. Ini saya juga Quran misalnya untuk anakku tersayang, ya, untuk ibuku siapa. Nah ini personalisasi, ya. Jadi Quran ini, wah ini personal nih. Kalau udah personalisasi seperti ini, otomatis susah dibandingkan. Orang nggak bisa bandingin harga murah karena ini ada nama kamu gitu spesifik, ya, gitu. Baik, mungkin sebelum lanjut ke materi yang kedua, materinya kan ada dua tuh, ada eksplorasi, ada eksploitasi. Nah, bab eksplorasi ini udah selesai paparannya. Mungkin sebelum ke materi eksploitasi mau tanya jawab dulu enggak? Silakan. Takutnya makin bingung kalau nanti di bredel langsung. Silakan teman-teman buat ada yang mau bertanya dulu. Oke, terima kasih Kang Ilham. Masya Allah luar biasa. Mangga teman-teman nih dikasih kesempatan untuk tanya jawab. Apabila ada teman-teman yang mau bertanya silahkan. Biar nanti Kang Ilham akan bisa melanjutkan ke materi selanjutnya nih. Mangga dipersilahkan satu pertanyaan aja mungkin. Ya, biar ini ya istirahat dulu, terus kemudian teman-teman juga nggak bingung. Jadi efektif marketing itu ada dua hal ya, tadi eksplorasinya, kemudian yang nanti kedua kita eksploitasinya. Eksplorasi itu mulai dari market research, produk apa yang dijual, karena itu menentukan keefektifan marketing. Produknya jelek, susah dijual, ya efektif marketingnya nggak efektif. Ya, silakan. Mangga teman-teman, apabila teman-teman ingin bertanya, silakan aktifkan fitur mikrofonnya atau raise hand-nya, dan apabila teman-teman mungkin tidak bisa menyampaikan langsung, boleh dituliskan lewat kolom komentar atau komen. Oke, di sini ada 25 peserta. Mangga teman-teman peserta, apabila ada yang ingin bertanya. Yuk kita interaktif aja dulu, yuk. Biar lebih seru ininya. Ada nih Kang, dari Teh Fidah Mufidah, dia raise hand dia. Kayaknya dia ingin bertanya. Mangga dipersilahkan Teh Fidah. Pada Teh Fidah, dipersilahkan mungkin apabila ada pertanyaan. Terdengar suara saya? Terdengar Teh. Mangga, silahkan. Izin bertanya, saya kan sudah jalan 2 bulan, sudah punya produk yang dimodifikasi dan sudah dipasarkan online. Tapi sampai sekarang belum ada pembelian. Itu bagaimana ya Pak? Apa karena salah saya marketnya? Padahal itu persiapannya sudah matang, terus target marketnya itu sudah masuk ke niche market, niche apa sih yang tadi pokoknya niche market ya. Jadi nggak menyeluruh gitu. Oke, boleh tahu produknya apa, Mbak? Itu jilbab yang dimodifikasi gitu. Bisa lihat nggak?
Saya pengen tahu sih jilbabnya. Bisa diperlihatkan nggak? Bisa. Di filenya di laptop sih. Ya, mungkin nanti bisa japri saya ya, biar saya liatin. Soalnya gini Mbak, menurut kita bagus, menurut kita baik, belum tentu market menilai hal yang sama. Ya. Jadi bagus enggaknya, keren enggaknya itu harus berdasarkan market yang bilang, bukan kita yang bilang. Ya, karena kalau kita yang bilang itu kayak kita ke anak sendiri gitu. Wah, ini bagus kok, keren. Pas dijual ternyata market biasa saja, nggak tertarik. Nah, itu pentingnya market riset tadi. Benar nggak sih produk yang kita bikin itu dibutuhkan sesuai kebutuhannya? Jangan-jangan itu hanya selera Mbak aja misalnya. Nah, ini yang penting. Nanti kalau saya diperhatikan ke saya, mungkin nanti saya bisa bantu. Atau isunya yang kedua, cara menyajikan produknya yang jelek. Kayak saya kan tadi, kebayang nggak? Kalau jaket saya tadi, pakai modelnya model lokal misalnya. Itu susah dijual 600.000. Saya jualnya 600.000 tuh. Kebayang nggak kalau misalnya jaket saya pakai foto, nggak pakai video tadi, itu juga susah jual. Keunggulan jaketnya tadi bisa masukin iPad, bisa ada masker, itu nggak kelihatan demonstrasinya. Ya. Jadi bisa jadi cara menyampaikannya. Jadi cara menyampaikan produk itu lebih penting daripada produk itu sendiri. Ya, itu penting tuh. Sip, nanti kalau saya nggak bisa menilai lebih jauh kalau nggak bisa lihat produknya sih. Saya beri gambaran aja gimana Pak? Jadi produknya itu jilbab yang dimodifikasi. Jilbab kan segi 4. Biasanya kan pakai peniti gitu kan. Jadi itu dimodifikasi langsung instan gitu. Jadi udah riset market juga, ditanyain ke teman-teman gimana kalau jilbab gini bagus enggak? Oh iya, aku suka gini-gini. Terus jadi deh maju jualan gitu. Ya, saya nggak kebayang total sih Mbak. Kan, nah itu Mbak juga salah. Salahnya apa? Menganggap orang lain sudah tahu keunggulannya. Nah kayak gini kan orang nggak bisa dengan kata-kata nih, ya misalnya. Orang harus lihat. Bisa jadi karena Mbak nggak videoin misalnya. Jadi apa? Menurut kita mah kita udah tahu karena kita ownernya, karena kita yang buatnya. Nah orang lain itu kan nggak tahu. Ya tadi aja Mbak bilang pakai kata-kata, Mbak mah udah kebayang, udah lihat, udah pegang Mbak yang bikinnya. Kalau saya kan enggak. Nah, jadi mungkin saya lihat sih cara menyampaikannya ada yang nggak clear. Mungkin nanti japri aja saya aja Mbak ya next-nya. Ya. Takutnya salah judgement-nya. Ya, Pak. Sip, next. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih, Pak. Sama-sama, Kang, Pak. sebenarnya masih ada nih Kang pertanyaan ini dari Teh Ana kayaknya. Cuman karena waktu kita sampai jam 5 mungkin bisa dilanjutkan dulu materinya. Nah, nanti di akhir akan ada tanya jawab lagi gitu mungkin. Siap. Boleh ya. Jadi tadi ya, marketing yang efektif itu bukan masalah strategi cara marketingnya, tapi DNA-nya juga dari mulai market research, produk juga harus clear ya. Nah, saya lanjutin ke yang eksplorasi. Ya, tadi kan babnya eksplorasi. Nah, sekarang babnya eksploitasi ini. Jadi, gimana caranya ide kita diimplementasi ke pasar secara masif dan berkesinambungan? Tadi misalnya Mbak yang bertanya tadi, gimana sih caranya? Oh, produk saya udah niche kok gak laku. Nah, mungkin kesalahannya di sini. Ya. Jadi kesalahannya bisa jadi bukan dieksplorasi produknya, tapi dieksploitasinya. Udah menemukan produk yang niche, unik, tapi kok nggak laku. Nah, bisa jadi di sini. Ya. Nah, ini marketing 4.0. Ada yang bisa nggak? Ini bahasa apa nih? Ada yang bisa terjemahin nggak? Nah, kalau nggak bisa, saya udah terjemahin. Ya. Jadi, marketing 1.0 dulu itu produk. Kayak mobil. Dulu mobil tuh nggak peduli desain, yang penting mobil gantiin kuda, laku itu. Zaman dulu tuh. Tapi marketing 2.0 beda. Dia orientasi ke pelanggan. Dia melihat, oh sekarang mobil pertama kali dibuat tuh desainnya jelek. Pelanggan maunya yang bagus depannya, yang banyak ukuran segini. Nah, itu dibuat. Itu basisnya pelanggan. Marketing 3.0 nilai. Ya. Jadi bukan lagi ke pelanggan tapi nilai. Wah, kalau saya punya mobil ini keren gitu. Value. Kalau saya punya motor merek ini kayaknya bakal jadi sorotan orang. Itu nilai itu. Ya.
Dulu orang beli produk apapun, asal itu gantiin kuda, kemudian berubah, keinginan pelanggan seperti apa, mobilnya dirubah lagi, kemudian marketing 3.0 value. Ya. Orang sekedar nggak sekedar pengen desainnya bagus loh. Desainnya bagus tapi mereknya merek negara yang kita nggak kenal misalnya, kita susah beli. Tapi kalau mobil itu buat mereknya baru tapi buatan Jepang, buatan Jerman, kita beli. Itulah nilai, ya. Nah, marketing 4.0 itu orientasinya ke kolaborasi, ya. Ya, jadi ini 4.0 ini yang terbaru nih. Nah, gimana caranya kita kolaborasi nih, ya. Pendekatannya 1.0 itu fungsional, ya. Kemudian 2.0 itu fungsional emosional. Ya kayak tadi dua-duanya tuh, ya. Marketing 3.0 hanya emosional, value, ya. Marketing 4.0 sosial. Pemicunya marketing 1.0 industrialisasi, zamannya Henry Ford, zamannya Honda, zamannya Toyota lah. Marketing 2.0 pemicunya IT, ya. Ada teknologi lah, IBM dan lain-lain. Marketing 3.0 new media, ada sosmed, ada apa. Nah, marketing 4.0 balik lagi ke zamannya beneran humanis, ya, networking, sosialisasi, silaturahim. Nah, instrumennya 1.0 itu media massa, marketing 2.0 itu direct marketing, nah marketing 3.0 itu CRM. CRM itu customer relationship management, ya. Jadi gimana caranya kita ngelola database kita, ya. Yang ke-4.0 ini hybrid, menggunakan semuanya, online, offline, ya. Online offline itu nggak dibenturkan, oh hebat online, oh hebat offline, enggak, tapi di mix. Tujuannya perencanaan produk. Kalau marketing 1.0, marketing 2.0 itu rekrut pelanggan. Marketing 3.0 itu ditemukan. Ditemukan itu misalnya gini, jaket murah di Bandung, muncul jaket saya. Itu ditemukan tuh. Nah, marketing 4.0 itu engagement, advokasi. Gimana caranya orang lain yang mereferensikan produk kita karena suka, ya. Bahkan kalau ada yang kritik produk kita, mereka yang bela, ya. Itu disebutnya engagement atau advokasi. Nah, ini kalau pakai digital marketing, ini funnelnya seperti apa? Tadi Mbak, misalnya kok jualan produk saya nggak laku, bisa jadi exposure-nya. Orang nggak tahu gitu. Ya, yang tahu cuma teman-teman Mbak yang sebenarnya mungkin bukan target marketnya. Teman lah teman, tapi bukan berarti target market misalnya. Ya, biasanya cara ningkatin exposure biasanya dengan iklan, ya, posting di sosial media, ya, dengan video dan lain-lain. Ya, kemudian gimana caranya produk kita itu mudah ditemukan, ya, discovery, ya. Kemudian orang itu dibuat jadi consideration, jadi mempertimbangkan. Wah, kayaknya produk unik yang tanpa peneliti ini bagus ya. Nah, akhirnya nanti orang beli produk kita, ya. Setelah beli, kita jaga customer relationship-nya supaya akhirnya retention atau repeat order, ya, kayak gitu. Nah, tadi marketing 4.0 itu hybrid, menggabungkan online dan offline, ya. Jadi kalau yang sekarang itu kalau promo di toko Bandung seperti ini, di toko Jakarta seperti ini, kalau promo di marketplace seperti ini. Jadi beda-beda. Nah, kalau omnichannel ini gimana caranya pemasaran itu terintegrasi? Promo di toko A sama di toko B sama di marketplace yang kita buat itu sama gitu. Jadi kalau kita punya toko di Bandung, di Jakarta, sama di marketplace, itu promonya sama. Bahkan orang bisa ngambil di toko kita, kalaupun beli di marketplace, misalnya kayak gitu. Itu namanya omnichannel, ya. Pemasaran terintegrasi. Ya. Nah, ini ya kita lihat, ini bedanya ya. With omnichannel customer engagement sama yang enggak, itu ternyata lebih bagus yang pakai omnichannel. Jadi kalau teman-teman punya channel lain ya, itu bisa digabungkan ya promonya. Nah, ini tekniknya. Nanti slide-nya boleh saya udah kirim sih ke Saiful Abi buat di-share lagi. Ya, bisa teman-teman baca detailnya. Saya mau jelasin dengan waktu yang singkat ini substansinya aja. Nah, bisa juga sekarang itu yang lagi rame itu apa coba sekarang tuh? Ya, TikTok. Ya, rame banget nih. Artinya teman-teman bisa mulai ke TikTok nih. Ya, kenapa? Karena masih baru. Ini mirip kayak Instagram awal-awal, mirip Facebook awal-awal. Ya. Dilihat banyak orangnya berpotensi tinggi. Karena kalau kayak Instagram, teman-teman punya 10.000 follower, yang lihat paling 100 orang, 200 orang. Padahal follower 10.000. Ya. Ya karena, kenapa kecil? Karena
Instagram pengen teman-teman itu ngiklan di pakai IG Ads. Karena kalau exposure-nya gede, nah itu teman-teman nggak ngiklan. Nah kalau TikTok karena masih baru, dia exposure-nya tinggi. Jadi kalau kita punya nggak punya follower aja bisa gede tuh yang lihatnya. Jadi bisa gunain yang seperti ini nih, ya, ini contohnya. Nah yang terpenting di era sekarang itu mau main IG Ads, TikTok Ads, mau YouTube Ads, mau Google, mau Facebook, itu bukan banyak-banyakannya konten. Tapi gimana caranya bikin satu konten, dua konten, tapi viral. Itu yang terpenting. Jangan, oh sehari wajib 10 konten ya. Oh sehari wajib 20 posting ya. Itu nggak ngaruh sekarang. Gimana caranya bikin konten yang sangat menarik, ya, yang akhirnya viral. Syaratnya, konten itu relevan, ya, cocok dengan kondisi yang target market. Yang kedua tuh atraktif, menarik, ya. Yang ketiga tuh emosional, ya. Terus yang keempat itu convenience, ya, nyaman misalnya, fleksibel atau apa gitu ya. Jadi bikin konten itu jangan asal. Kayak tadi saya bikin video jaket saya kan, saya benar-benar bagus tuh, kayak gitu. Nah bisa juga teman-teman yang punya produk bisa masukin ke Evermost nih. Saya kan punya Evermost juga ya. Jadi, aduh saya pusing deh pemasaran, ya udah ke Evermost misalnya, boleh juga ya. Ini saya punya Evermost ya. Didirikan 2018, app-nya dari 2019. Nah, jadi kenapa hadir Evermost? Karena yang belanja online itu masih sedikit ya dibanding yang offline. Emang yang connect ke sosial media ada 150 juta orang, tapi yang beli itu masih 20-30%-nya. Nah, sisanya itu banyak yang nggak percaya atau apa. Nah, kita gunain reseller buat meyakinkan orang-orang ini. Karena orang-orang ini bisa jadi malas, pengen lihat barangnya, atau nggak percaya sama orangnya. Kayak gitu-gitu. Ya. Nah, kita udah ada di Google Play ya, tapi kalau teman punya produk bisa masukin juga nanti ya. Nah, ini konsepnya seperti ini, ya kita itu posisinya di tengah, teman-teman itu misalnya pemilik brand, punya pemilik produk, nah teman-teman bisa mengakses reseller kami misal. Nah, di sini ya namanya Evermost ya, Everyday Need for Every Muslim ya. Jadi produk-produk halal dan sesuai syariah, ya sekarang ada fashion, halal kosmetik, makanan ringan, kemarin ada halal travel sebelum Covid dan lain-lain ya. Jadi ini market muslimnya gede banget seperti ini. Nah, per Juli kemarin, ya sekarang udah bertambah, kita ada 100.000 reseller, ada brand yang tergabung itu ada 550 lebih, ada produk puluhan ribu, ya. Jadi ini menarik kalau teman-teman punya ya. Nanti mungkin teman-teman bisa pelajari Evermost, ya. Nah, ini brand yang masuk ke kami, study case-nya dari MK, ini omsetnya gede banget, ya. Kurang dari 2 tahun lah. Ya. Kurang dari 2 tahun, ya. Omsetnya seperti ini ya. Ini 2019 omsetnya segini, 2020 segini, ini masukin di platform Evermost. Ya, baik, terakhir slide saya adalah entrepreneurship is living a few years of your life like most people want. Jadi kita hidup, orang lain tuh nggak mau hidup kayak entrepreneur itu, tapi kita akhirnya bisa istirahat dan berbuat sesuatu yang orang lain tidak bisa ya, karena ada freedom of time misalnya, ada freedom of hal yang lain-lain yang orang lain nggak bisa. Nah ini saya ada di IG saya, mungkin ada di Telegram saya juga, teman-teman bisa follow ya. Mungkin itu Mas Hisbi ya, silahkan kita lanjut diskusi kita. Ya, dari saya teman-teman harus bersyukur ya, karena beruntung teman-teman masuk rumah entrepreneur muda. Karena dulu waktu saya memulai itu nggak ada mentornya ya, jadi banyak kesalahan, kegagalan yang tidak perlu ya. Nah teman-teman ini harus disyukuri. Yang kedua adalah tadi ya, cari target market yang benar-benar yang bagus ya. Jangan sampai nanti teman-teman gara-gara nggak target marketnya nggak bagus, jadi frustasi memasarkannya. Dan nggak jelas kemana-mana yang akhirnya nanti runtuh mental entrepreneur-nya. Jadi saya kayaknya nggak cocok jadi entrepreneur. Padahal sebenarnya target marketnya aja yang keliru. Ya. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman harus fokus di eksekusi ya. Jadi eksekusi itu lebih penting dibanding hanya bernarasi ya, kemudian hanya sekedar teori aja. Jadi teman-teman apa yang didapatkan di rumah entrepreneur muda, teman-teman harus eksekusi ya. Tapi eksekusi sesuai porsinya ya. Jadi misalnya kali ini saya berbicara tentang marketing. Ya, teman-teman ambil yang baik-baiknya dari saya ya. Kalau ada yang nggak cocok ya jangan diambil ya. Tepat-tepatan ngambil ilmu, bukan banyak-banyakan ngambil ilmu. Jadi di bisnis itu teman-teman harus benar-benar bisa memanfaatkan eksekusi ini dengan tepat ya. Jangan sampai nanti nggak fokus yang akhirnya teman-teman akhirnya menyerah ya. Terus
yang terakhir ya tadi ya, jangan sampai menyerah sih. Insya Allah saya juga udah mengalami kegagalan yang banyak dan luar biasa. Kalau saya nyerah, saya nggak akan di posisi sekarang ya, karena saya nggak menyerah. Saya juga bukan dari anak orang kaya, saya juga orang biasa yang sekarang punya karyawan banyak ya. Itu ya berkat saya konsisten gitu dan nggak pantang menyerah ya. Itu aja mungkin Kang Hisbi. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.